wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua hingga pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul, bertatap muka di dalam satu majelis yang penuh dengan barokah tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga pertemuan kita menjadikan sebab besok kita bisa berkumpul dan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemarin masih bahas tentang syarat sholat ya. Syarat sholat yang pertama adalah mengetahui waktu sholatnya, itu wajib, tidak sah bagi orang yang sholat kok tidak tahu waktu sholat sudah masuk atau belum ya. Sholat apa ini? Sholat zuhur, apakah sudah masuk waktunya? Ya nggak tahu, itu nggak sah ya. Harus tahu, kalau mau sholat zuhur ya tahu masuk waktunya sholat zuhur. Kalau sholat asar ya tahu masuknya waktu sholat asar. Itu sudah dijelaskan kemarin. Kemudian yang kedua adalah suci, baik dari hadas maupun dari najis. Yang hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, maka harus suci. Tidak sah tanpa udzur orang sholat kok dalam kondisi hadas ya, atau bahasa mudahnya harus batal, sudah batal kok sholat, maka sholatnya tidak sah, walaupun batalnya itu tidak diketahui orang ya. Misalnya kentut kecil itu kan orang lain kan nggak tahu toh, habis wudhu terus kentut terus sholat, ya tetap sholatnya tidak sah ya, karena harus suci. Dan yang ketiga, syarat daripada sholat ya, sahnya sholat adalah menutup aurat ya. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak menutup aurat, walaupun sholat di dalam kamar sendirian, lampunya dimatikan, gelap gulita, terus telanjang sholat di situ, nggak ada yang lihat toh. Ada siapa? Allah. Allah pasti lihat, maka sholatnya tetap tidak sah karena tidak menutup aurat ya. Atau ditutup tapi dengan pakaian yang transparan ya, seperti kaca ya, tetap tidak sah. Sekarang itu ada pakaian yang bolong-bolong loh Pak, bolong-bolong lembut itu, jadi warna kulitnya kelihatan, itu enggak termasuk tutup aurat ya, buat sholat tetap tidak sah. Dan sekarang yang kelima ya, yang kelima itu ikhtilaf, sebagian ada yang mengatakan syarat, sebagian ada yang keempat dulu ya, keempat menghadap kiblat juga sudah tidak sah bagi orang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat dengan sengaja, tahu kiblatnya barat di Indonesia malah menghadap ke utara, ke selatan atau ke timur ya, atau menghadap ke arah jalan, nggak sah. Kemudian yang kelima adalah niat. Ada sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah memasukkan niat itu rukun, bukan syarat. Kemarin di awal sudah saya jelaskan bedanya rukun sama syarat. Kalau rukun adalah bagian dari amal itu sendiri, kalau syarat adalah di luar amal itu sendiri. Maka ada yang memasukkan bahwa niat itu rukun karena niat itu bagian dari amal. Tapi juga ulama lain mengatakan niat itu bukan bagian dari amal. Niat itulah syarat dari amal. Justru niat itu menjadi syarat untuk sahnya semua amal. Innamal a'mal binniyat. Semua amal bisa sah atau tidak adalah dengan niat. Maka niat bukan rukun. Sebagaimana kalau sholat itu takbir, membaca Fatihah, rukuk, sujud, enggak. Tapi niat adalah syarat.
sama dengan menutup aurat, sama dengan suci dari hadas, dan sama juga dengan menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat itu bukan bagian dari sholat, karena orang itu bisa menghadap ke arah kiblat dalam kondisi di luar sholat itu ya, atau menutup aurat. Begitu juga nih niat. Beda dengan misalnya rukuk, sujud, itu adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan ketika sholat. Misalnya apakah ada rukuk selain sholat? Itu tidak ada gitu ya. Sujud misalnya terbatas, memang ada sujud tilawah, sujud syukur gitu, duduk di antara dua sujud, kemudian i'tidal, itu nggak ada dilakukan di luar sholat, maka itu bagian dari rukun. Tapi terlepas dari ikhtilaf itu rukun atau syarat, niat adalah suatu hal yang menjadikan sahnya sholat. Jadi sholat tanpa niat itu tidak sah. Siapa orang yang sholat tanpa niat? Satu, bisa jadi anak kecil ya. Anak kecil itu sholat itu kadang-kadang di tengah-tengah sholat itu lari ya, lari, nanti mau selesai mendekat lagi ya, karena memang dia sholatnya tanpa niat. Kenapa? Anak kecil gitu ya. Yang kedua, orang gila, itu sholat pasti tanpa niat itu ya. Yang ketiga, orang ngelindur. Tahu ngelindur Pak? Ngelindur itu tidak mimpi ya, yang ngelindur. Ya, ngelindur. Ada orang ngelindur makan ya. Ketika nanti sadar, dia nggak terasa, bilangnya belum makan. Maka orang sepuh yang sudah pikun itu kayak orang ngelindur ya, habis dikasih makan bilang belum makan itu ya. Dan jenengan jangan marahi orang tua yang kayak gitu, karena jenengan besok juga mau tua. Iya. Maka niat itu adalah sebuah kesadaran ya. Niat adalah sebuah kesadaran dengan angan-angan sadar bahwa kita itu mau sholat. Dan justru niat inilah yang akan membedakan antara sholat satu dengan sholat yang lain. Jenengan tadi masuk musola sini habis adzan, padahal muadzinnya belum qomat, jenengan sholat. Sholat apa? Saya sholat qobliyah kok, gitu ya. Niat, dalam hatinya niat qobliyah. Terus setelah qomat sholat maghrib. Karena ada dulu pengalaman jelek ya. Di musola saya pernah ngadakan rapat bareng-bareng dari berbagai daerah ya. Nah, ketika rapat diumumkan nanti sholatnya bareng-bareng jamaah di musola ini gitu. Terus disepakati ya. Kemudian adzan. Habis adzan kan pada sholat qobliyah. Ada sebagian teman mungkin yang belum ngerti, marah-marah. Tadinya diumumkan surut sholat berjamaah, itu kok pada sholat sendiri-sendiri. Iya, nggak taunya kalau itu adalah sholat qobliyah. Maka orang yang niat itu adalah orang yang berilmu. Kalau nggak berilmu bingung kan, itu sholat apa sih kan itu ya. Ya, sholat apa itu gitu ya. Kemudian pernah berlaku di Masjid Nabawi ya. Habis jamaah sholat asar, dia maju ke Rodoh, sampai Rodoh dia sholat lagi. Kemudian dimarahi oleh askar, maafis sholat gitu. Artinya waktu ini nggak ada sholat. Tapi karena mengingatkannya bahasa Arab, taunya doa, amin, amin, amin gitu ya. Iya. Padahal habis asar itu kan nggak ada sholat, karena haram sholat setelah sholat asar. Nah, karena dia tidak punya ilmu, tidak ngerti ya. Maka niat ini adalah ilmu. Maka yang terpenting dalam hal ibadah apapun, ilmu itu harus di depan. Kalau Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qauli wal amali. Jadi ilmu itu sebelum kita berucap, berkata atau beramal. Atau ulama lain mengatakan al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'u. Ilmu itu imamnya amal, dan amal itu yang ikut kepada ilmunya. Maka niat itu ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa niat. Ya, tanpa ilmu nggak bisa niat. Niatnya terus piye nggak punya ilmu. Mau ngapain kamu itu? Karena kadang ada seorang dalam hal ibadah itu mungkin hanya ikut-ikutan karena tidak punya ilmu. Sehingga kalau nggak punya ilmu, nggak punya niat. Ya sebagaimana tadi ya,
Ya sebagaimana tadi habis asar sholat, atau giliran habis adzan zuhur ada sholat sendiri-sendiri malah marah-marah, katanya diajak jamaah malah pada sholat sendiri-sendiri karena tidak punya ilmu. Maka niat adalah ilmu. Niat al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallahi ta'ala falatasihu as-sholah biduniha bihal. Niat adalah sengaja untuk melakukan ibadah dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa niat itu maka tidak sah. Ketika kita habis sholat, tadi sholat apa kamu nggak ngerti, ikut-ikutan aja gitu. Yang lain sholat ya sholat gitu aja. Nggak tahu, maka harus belajar. Fala tasqutu niyah bihal li'annaha la tasqutu ila biriha bil aql wa hina idzin yasqutu at-taklif li'annal aqla manatut taklif. Maka niat itu tidak bisa hilang kecuali orang yang hilang akalnya. Maka di awal tadi disebutkan ilmu gitu ya. Jadi nggak ada orang itu yang kemudian tanpa niat kalau dia berilmu. Sehingga tidak niat itu karena memang tidak punya ilmu. Mau niat gimana kan itu ya? Mau niat gimana itu? Waqat in aqdal ijma' ala i'tibari niyah syarton fi sihhatis shalah. Dan ijma' mengatakan bahwa niat itu suatu yang harus ada di dalam sholat. Baik itu mau disebut syarat ataupun itu disebut rukun. Disebut syarat juga harus ada di dalam sholat, disebut rukun juga harus ada. Karena Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam kondisi ikhlas. Ikhlas itu niat karena Allah, tidak ada niat tujuan yang lain, dan itu pun juga ilmu. Ngapain kamu sholat itu ya? Oh, perintah Allah. Ngapain kamu sholatnya? Ya ikut teman-temannya. Maka itu yang menjadi kemudian dinilai ya, dinilai. Ngapain kamu sholat? Saya dipaksa sama bapak saya, kan beda ya. Sholatnya sama, yang karena ibadah, karena ikut-ikutan, karena dipaksa, pelaksanaannya bisa sama, tapi yang membedakan adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan kemudian sesungguhnya orang itu akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Mimma khilaf fi. Kemudian ada hal yang tidak ada khilaf di antara beberapa ulama. Di antaranya adalah mahalun niyah al-qalbu. Ibadah sholat terutama itu dibagi menjadi 3. Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Dan ini harus dipisah-pisah ya. Artinya memang harus diterapkan sesuai dengan tempatnya. Jadi ibadah sholat itu dibagi 3. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Yang ibadah hati satu, yaitu niat. Niat itu hati. Niat itu bukan ucapan, dan niat itu bukan tingkah laku ya. Niat itu bukan tingkah laku bukan niat, dan niat bukan ucapan juga bukan niat. Nah, satu yaitu niat. Kemudian yang kedua ibadah lesan. Ini nggak boleh dibatin. Kalau yang ibadah lesan itu nggak boleh dibatin. Misalnya takbiratul ihram, aku sembatin kok, ya nggak boleh. Wong itu lesan. Baca Fatihah itu lesan. Kemudian baca tahiyat, baca takbir ketika angkat tangan, ketika ruku, itu adalah ibadah lisan. Yang tidak cukup itu dengan hati atau dengan isyarat ya, kecuali memang orangnya bisu ya, kena penyakit tidak bisa ngomong, bicara, itu namanya sudah udzur. Jadi harus lisan. Salam misalnya. Nah, ada sholat itu salamnya mau noleh kanan, noleh kiri tok wes, ya nggak sah sholatnya, karena dia tidak melakukan ibadah lisan yang menjadi rukun, yaitu salam. Jadi assalamualaikum, bahkan salamnya itu yang menjadi rukun, nolehnya itu
sunnah. Jadi salam tanpa noleh sah, tapi kalau noleh tanpa salam tidak sah. Lah terus orang noleh nggak sah ya, karena yang jadi rukun itu salamnya, bukan nolehnya. Lah yang sempurna ya salam, ya noleh gitu. Sebagaimana takbiratul ihram itu ngangkat tangan saja tanpa takbir ya nggak sah. Takbir saja tanpa angkat tangan malah sah, karena angkat tangan hukumnya sunnah, sedangkan takbirnya hukumnya rukun. Yang sempurna ya takbir sambil angkat tangan gitu. Kemudian ibadah badan tadi sudah disebutkan, kayak berdiri, rukuk, i'tidal, sujud. Nanti harus sesuai dengan kriteria. Sujud itu harus bagaimana contohnya, rukuk itu bagaimana, i'tidal bagaimana. Itu tidak boleh atau tidak bisa diwakili oleh lesan. Ini sedang berdiri ini sedang rukuk ini, tapi orangnya duduk terus ya nggak sah gitu ya. Jadi nanti harus kita tempatkan mana yang hati, mana yang lesan, dan mana yang anggota badan. Yang hati kita tempatkan dalam hati, yang lesan kita tempatkan dalam lesan, yang anggota badan kita tempatkan dalam anggota badan, jangan sampai kebalik gitu ya. Jadi mahalun niyah al-qalbu dunal lisan fi jami'il ibadat alati minha as-shalah. Niat itu menjadi syarat semua urusan ibadah, dan termasuk ibadah adalah sholat. Sehingga ada niat ketika kita mau berpuasa, niat juga ketika kita mau zakat, niat pula ketika kita mau ibadah-ibadah yang lain, mau silaturahim, mau kerja, mau apapun yang bentuknya ibadah, maka dalam hati diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melakukan perintah Allah ya. Untuk membedakan bahwa dalam hati itu niat atau tidak, sering saya gambarkan ya. Misalnya masalah puasa bisa gambarannya itu, masalah sholat juga bisa gitu ya. Misalnya ada orang yang sebetulnya nggak pernah sholat, ya muslim tapi nggak pernah sholat misalnya. Kemudian diajak kita jalan-jalan. Nah, karena satu mobil itu isinya 6 orang, tapi yang nggak sholat 1 misalnya. Tapi karena pergi bersama orang 6 yang ahli sholat, dia nggak sholat nggak enak gitu ya. Maka ketika yang 5 ini pergi ke masjid sholat, maka dia ikut sholat itu. Rukuk ya ikut rukuk, i'tidal ya ikut i'tidal gitu ya. Nah, tapi nanti ketika pulang kampung ke rumahnya masing-masing ya nggak sholat lagi. Dan orang itu ketika ditanya, tadi kamu kok sholat ngapain? Ngikuti teman-teman. Maka niatnya adalah mengikuti teman-teman. Maka sholat yang seperti itu tidak sah, walaupun mungkin lesannya mengucapkan niat usolli fardhu dhuhri gitu ya. Ini biasanya nggak ditambah mengikuti teman-teman. Iya. Nah, itu tidak sah. Ya, karena memang niat dalam hati dia itu tidak sedang melakukan ibadah sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya karena nggak enak, karena kumpulnya dengan orang yang sholat. Begitu juga duduk juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Anaula takallama bilisanihi sahwan bihilafi manawa fi qalbihi kana al-itibar mimma nawa bi qalbihi wa dzalika kaman qasada bi qalbihi dhuhra lakin jara lisanuhu bil asri sahwan. Jadi ketika lesan dan hati itu berselisih, kan bisa jadi antara hati dan lesannya itu berselisih gitu ya. Hatinya niat ini, lesannya mengucapkan yang lain, maka yang dihitung adalah yang ada di dalam hati ya, kayak tadi ya. Jadi yang dihitung adalah yang ada di dalam hati. Ada gambaran orang puasa misalnya ya, ada saja orang itu kan dalam rumah tangga itu ada yang dua-duanya, bahkan satu isi rumah itu takwa semua, taat semua, bapaknya, ibunya, anaknya. Tapi ada yang suaminya taat banget tapi istrinya belum, atau istrinya sudah taat banget malah sing ngelelek suaminya. Kan ya ada. Wong yang namanya dunia itu isinya kan macam-macam loh. Nah, ketika bulan puasa dibangunkan sama istrinya suruh sahur,
Dia karena termasuk bagian dari suami-suami yang takut istri, nggak berani nggak berani apa namanya menyelisihinya, maka ketika dibangunkan untuk sahur ya bangun, tapi dalam hatinya tidak niat puasa. Saya hanya mengikuti ajakan istri gitu. Nanti ketika di kantor saya juga mau makan aja kalau ada gitu, sahur bangun sama istrinya, ternyata di kantor nggak ada warung buka, bulan puasa pertama kan ya masih pada tutup gitu ya, mau buat teh juga nggak ada persediaannya, sampai pulang lagi baru bisa minum dan makan ketika maghrib bersama istrinya. Dia puasanya tetap tidak sah walaupun seharian ya nggak makan nggak minum. Kenapa? Karena memang niatnya tidak berpuasa. Itu satu contoh gitu. Itu satu contoh, walaupun zahirnya dia ya puasa. Bahkan mungkin ketika malam dituntun sama istri, ayo niat, puasanya niat ya, nawaitu shauma ghadin li ada'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala, fasih lillahi ta'ala gitu ya. Tapi hatinya kan nggak niat tadi, hatinya aku hanya ngikut istri aja gitu, ya tetap tidak sah gitu. Jadi yang dihitung adalah yang ada di dalam hati, dan yang tahu hanya yang bersangkutan sama Allah. Istrinya tadi nggak ngerti kalau dia ngapusi namanya ngapusi itu kan disembunyikan tuh ya. Nah kalau nggak disembunyikan namanya nggak ngapusi. Ya nih, nah ini yang dihitung di dalam apa namanya, di dalam hatinya, tidak di dalam lesannya. Maka ketika antara hati dan lesan itu beda, yang dihitung hatinya. Maka niat itu adalah di dalam hati, bukan yang di dalam lesan tersebut. Yang di dalam lesan itu namanya ya qaulul lisan gitu ya, qaulul lisan. Ta'yinus shalah, kemudian menentukan sholat. Ya kayak tadi menentukan sholat itu gambaran yang paling jelas kayak tadi ya. Jadi habis azan sebelum iqomat kok sholat, ya Allahu Akbar, karena saya tahu ilmunya ya sholat. Ketika ditanya, sholat apa kamu tadi? Aku sholat qobliyah maghrib gitu ya, atau sholat di antara azan dan iqomah. Nah tadi terus iqomah kok sholat, itu namanya aku sholat maghrib gitu ya. Lah habis sholat kok sholat lagi sendiri, itu namanya sholat ba'diyah. Mesti sudah dipasang di hati gitu ya, sudah dipasang di hati. Maka menentukan sholat itu merupakan adalah bagian dari niat atau bagian dari kewajiban di dalam sholat. Maka sholat itu kan banyak, 2 rakaat salam itu kan banyak sekali ya. Kalau kita hitung sholat yang wajib jelas 5 waktu, kemudian sholat rawatib itu ada yang mu'akad, ada yang ghairu mu'akad, nanti ada sholat tahajud, nanti ada sholat witir, ada sholat duha, wah ada sholat banyak sekali. Padahal prakteknya sama, dimulai takbiratul ihram, diakhiri salam. Nah, yang membedakan apa? Niat itu. Kalau ketentuan bacaannya kan sama-sama wajib membaca Al-Fatihah. Kalau surat yang lain, nah, persilahkan tinggal mau pilih yang mana gitu ya. Tapi yang membedakan adalah niat. Maka menentukan ini sholat apa, itu adalah bagian dari niat yang ada di dalam hati, dan itu adalah merupakan apa namanya, suatu kewajiban ya, suatu kewajiban. Kemudian ada yang mengatakan bahwa niat itu bersamaan dengan takbir, yang sholat itu niat itu bersamaan dengan kalau wudhu basuh muka ya. Mungkin kalau ibadah yang lain ya bersamaan dengan apa aktivitas pertama kali yang dilakukan. Iya, memang begitu ya. Tapi sekali lagi niat itu ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya ya terus ketika takbir itu mau ngapain nggak tahu gitu ya. Jadi orang yang sudah tahu ilmunya ya tahu takbir ini niat. Nggak mungkin takbir ini di luar niat. Karena yang di luar niatnya tadi orang yang lindur, orang yang lupa gitu ya. Orang yang tidak tahu ilmunya kan gitu. Misalnya saya pernah terjadi di Musdalifah, di Mina. Di Mina ketika habis lempar jumroh akobah, kemudian kan haji kan nginep di Mina 3 hari ya. Nginep di Mina 3 hari,
Dan di situ itu kita sholat jamaah di masjid namanya Masjid Khoef ya, Masjid Khoef atau di Masjid Quentin. Di sana sudah ditentukan ketika di Mina itu sholat duhur, sholat asar, sholat isya itu 2 rakaat, itu 2 rakaat. Dan itu memang di samping dia adalah sebagai musafir, yang kedua memang prosesi haji di Mina itu perintahnya Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian ada sebagian jamaah ikut jamaah di situ, ketika kemudian imam itu salam, maka dia naik lagi nambahi 2 rakaat, dan setelah nambahi 2 rakaat dia marah-marah sama temannya yang sebelahnya. Imamnya ya arep sholat 2 rakaat itu ya ora kondo-kondo kan gitu toh. Nah, lah kayak upama kondo aku yang ngerti wong Arab wong Jawa. Iya. Lah terus teman saya itu bilang, "Lah kamu sih dulu pas manasik nggak dengarkan, ngantuk kok." Kan di Mina itu kan sholatnya memang 2-2, tidak 4. Lah wong pokoknya pinter kabeh ngono malah nesu ngono. Ya, makanya memang ilmu kan itu ya, ilmu. Jadi kalau tahu ilmunya ya tidak akan miskomunikasi gitu ya. Miskomunikasi itu karena memang tidak ada ilmu kan gitu. Sudah imamnya salam nambah 2 rakaat ditambah lagi marah gitu ya. Iya, karena tidak ada ilmu. Maka ilmu itu yang penting. Maka kita terus ayo ilmu. Maka sampai Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju ke dalam surga, menuju ke dalam majelis ilmu, maka Allah mudahkan orang itu menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah ini harus dengan ilmu ya, tidak boleh tanpa ilmu ya. Wal amalu bila ilmin ya dolalun katsir. Orang yang beramal tanpa ilmu itu sesatnya sangat-sangat banyak. Sebagaimana orang Nasrani ya, yang amal tanpa ilmu. Nah, punya ilmu nggak diamal ya, dosanya sangat besar. Sebagaimana orang Yahudi yang punya ilmu tidak diamal. Qalbun niyah wa taghyiruha asna shalah. Apakah boleh sih merubah niat di tengah-tengah sholat? Nah, ini juga kasusnya ilmu lagi kan gitu. Ngerubahnya apa gitu. Kan banyak sekali orang yang kemudian merubah niat di tengah sholat karena beraneka ragam sebab. Coba jenengan sholat misalnya ikut, ternyata imamnya membaca surat yang sangat panjang, padahal weteng jenengan kruwes mau ke kamar mandi, gimana hatinya? Keroncalan gak karu-karuan, ketika tidak betah mesti niat tak batal kan itu kan, mesti dalam hati ada niat gitu ya, tak batal nanti mudah saya mengulang. Itu namanya merubah niat. Al-intiqalu min niyatin ila niyatin fi shalah lahu suwarun muta'addidatun. Merubah niat di dalam tengah sholat itu ada beberapa macam, ada banyak macam ya. Nanti kalau nggak selesai berarti ya disambung ya, datang ya, karena banyak macamnya. Misalnya dari fardu kepada sholat sunnah itu nggak boleh. Wong asalnya sholat fardu kok kemudian dipindah ke sholat sunnah. Min fardin ila naflin mutlak la yajuz, tidak boleh. Liman yusolli dhuhra masalan munfaridan sumaro ajama'atan qad hadaru ayuqalliba fardahu naflan thumma yusolli ma'ahum jama'atan. Maka tidak boleh misalnya dengan sholat sendirian, karena tadi tengok oh nggak ada temannya, sholat sendiri ya, dapat 2 rakaat ternyata imam datang dikomati, udahlah saya tak tahiyat agar sholat yang 2 rakaat ini menjadi sunnah, maka nggak boleh. Kalau begitu ya batalkan gitu aja, tidak merubah dari fardu menjadi sunnah. Oh imam datang ya batalkan. Nih, jadi dari sholat fardu ke sholat sunnah mutlak itu tidak boleh ya. Kalau dari fardu ke fardu yang lain, dari fardu satu ke fardu yang lain, kok bisa ya? Dari fardu satu ke fardu yang lain itu gimana? Itu nggak bisa itu, ya. Bahkan 2 fardunya batal semua ya, baik yang awal maupun yang kedua. Contohnya, misalnya ayat dzakara wa huwa yusallil asra anahu lam yusalli dzuhra
falyajuzu ayyuqallibaha dhuhron. Misalnya sholat asar, sudah ikut jamaah imam sholat asar, Allahu Akbar, ngikut imam asar, di tengah-tengah sholat ingat bahwa duhur tadi belum sholat, ya sudahlah sholatnya ini tak jadikan asar, maka tidak sah. Ya lebih baik terus sampai selesai duhurnya, nanti sholat setelah sholat asar, enggak dibalik niatnya di tengah-tengah sholat, itu enggak boleh ya. Kan lagi-lagi merubah niat itu ilmu jadinya kan itu ya. Kemudian yang ketiga, min naflin ila fardin falayajuz, dari sholat sunnah menjadi sholat fardu juga nggak boleh. Ada ini misalnya dengan sholat sendirian, sholat subuh ya, sholat sendirian, sholat subuh itu niatnya sholat qobliyah subuh, baru takbir baca fatihah, temannya di belakang pada jawel terus jadi makmum, padahal niatnya dengan qobliyah. Bingung iki wong-wong do makmum kabeh, aku salat sunah piye ya tak robah dadi salat fardu, gak boleh. Ya jenengan tetap teruskan salat sunah qobliyah subuh, yang lain fardu gak apa-apa sah. Jenengan setelah itu salat subuh sendiri kalau gak ada temannya. Gak boleh dirubah di tengah-tengah salat dari sunah itu kemudian menjadi fardu dengan gara-gara ada makmum pada jawil. Itu biasanya kan kalau di stasiun atau di mall atau di terminal atau di apa namanya bandara gitu. Kalau di musolanya sendiri kan sudah tahu gitu ya. Di musolanya sendiri sudah tahu ya. Kemudian yang keempat, min naflin muayyanin ila naflin mutlaqin. Kan ini boleh dari sunnah yang ditentukan waktunya kemudian dirubah menjadi sunat mutlak. Kenapa? Li'ana nafla al muayyan yatadammanu niatun naflil mutlak. Boleh dari niat sholat sunnah yang muqayyad, yang punya waktu, kemudian dijadikan sholat mutlak. Contoh begini, orang niat sholat 4 rakaat sebelum duhur ya, kemudian melihat imam datang kemudian diiqomati. Misalnya jenengan mau niat sholat qobliyah duhur 4 rakaat 1 salam, kan boleh. Niat sholat qobliyah duhur 4 rakaat 1 salam, dapat 2 rakaat, imam datang diqomati, tak jadikan sholat sunnah 2 rakaat, boleh itu ya. Kemudian tahiyat salam, karena tadi niatnya sunnah, kemudian dirubah menjadi sholat sunnah 2 rakaat, ini boleh gitu ya. Kemudian yang kelima, min naflin muayyanin ila naflin muayyanin, dari sholat sunnah muayyan ke sholat sunnah muayyan yang lain, ini nggak boleh kalau ini. Contoh orang niat sholat tahiyatul masjid ya, nah kemudian di tengah-tengah sholat dirubah menjadi sholat fajar, nggak boleh. Jadi datang ke masjid itu ya sholat, niat sholat tahiyatul masjid, nah ternyata ini tadi sudah azan, ya sudah tak robah dalam hati menjadi sholat qobliyah subuh, makanya tidak boleh gitu ya. Harusnya kalau tadi nggak ngerti, kalau sudah azan sholat tahiyatul masjid ya sudah sampai salam, nanti sholat lagi qobliyah subuh. Walaupun kalau tahu sudah azan cukup sholat 1 kali saja, akan mendapatkan 2. Namanya apa namanya? Ya 1 dapat 2, 1 dapat 2 gitu, 2 in 1. 2 in 1, jadi melakukan 1 dapat 2 pahala. Kemudian dari sunat mutlak ke sunat muayyan juga nggak boleh, itu sebaliknya ya, dari qobliyah subuh ke tahiyatul masjid atau sebaliknya. Kemudian yang ketujuh, min niyati imam ila makmum, niat imam kemudian menjadi makmum, itu boleh. Niat ngimami kemudian di tengah-tengah berubah menjadi makmum. Dalam hadis Aisyah, dalam ceritanya sholatnya Abu Bakar ketika menjadi imam, ketika Rasulullah datang ke masjid ya, dan Abu Bakar mendengar klesik-klesik Rasulullah datang ya, nah terus zahaba yata'akhir,
maka kemudian Abu Bakar mundur. Fa'auma'a ilaihi Rasulullah, maka Rasulullah isyarah suruh tetap di tempatnya, tapi Rasulullah datang duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Itu Aisyah mengatakan fakana Rasulullah yusolli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman. Ya tadi Abu Bakrin sholatan Nabi wa yaqtadi an-nas bi sholati Abi Bakar. Ternyata Rasulullah menjadi imamnya Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menjadi imamnya orang banyak. Ini namanya Abu Bakar awalnya itu niat imam, kemudian di tengah-tengah dirubah menjadi makmum terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu boleh, ya, itu boleh. Jadi imam tengah-tengah kemudian jadi makmum. Kondisinya seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang kalau memang ada orang yang lebih mulia dan betul-betul perbandingannya itu yang betul-betul mencolok gitu ya. Kalau di antara kita mungkin sama, misalnya dengan orang yang hanya hafal satu surat dengan orang yang hafid Quran, misalnya kan perbandingannya banyak kan itu ya. Itu. Kemudian tamin bi imamin ila mu'tamin bi imamin ukhra, itu juga boleh, ya, boleh. Makmum terhadap satu orang di tengah sholat, kemudian berubah menjadi makmum dengan yang lain. Itu ya contoh tadi, imam makmum yang di belakang Abu Bakar misalnya artinya kemudian niat makmum kepada Rasulullah SAW juga boleh. Atau kasusnya pada zaman Umar bin Khattab ketika menjadi imam sholat subuh kemudian belum selesai dibunuh oleh Fairuz Abu Lu'lu'ah. Kan terus Umar menderita, meninggal, kemudian yang lain maju untuk menjadi imam. Maka makmum itu tadi kan niatnya imam sama Umar, kemudian separuhnya imam kepada ya orang yang menggantikan. Atau mungkin kalau zaman sekarang ada imam batal di tengah sholat, kemudian pergi, baris yang paling depan maju untuk menggantikan menjadi imam. Maka makmumnya kan pindah niat dari mengikuti salah satu imam kemudian mengikuti kepada imam yang lainnya. Makanya kadang kemudian orang mensunahkan pengimaman itu ada jebolannya, Pak Sus. Karena jaganya imam batal ini orang jebolannya itu melayu tundi ini itu. Ya. Jadi ke pintu sana biar orang kemudian menggantikan jadi imam. Jangan sampai orang yang jadi imam ketika ternyata di tengah-tengah sholat ada sesuatu, malah dia menyembunyikan, ya. Kan bisa jadi ketika perut ini mulus nggak bisa ditahan, bisa gitu ya. Nah, maka dalam Islam Masya Allah sudah lengkap, dan yang seperti itu boleh diganti dengan imam yang lain. Maka orang yang di belakang imam itu yang memang siap untuk menggantikan imam ketika ada udzur, ya, siap mengingatkan imam ketika imamnya lupa gitu ya. Kemudian yang ke-9, min makmumin ila imamin. Tadinya makmum jadi imam, itu biasa terlaksana kalau di kita toh. Makmum masbuk misalnya, ya, Pak Edi datang terlambat. Jadi makmum masbuk baru dapat 1 rakaat, imam sudah salam. Jangan berdiri sendiri jadinya tuh, Pak. Ternyata ada yang lebih belakang lagi pada datang belakang jawil jenengan jadikan imam. Terus kemudian niat jadi imam, boleh. Tadinya makmum berubah ternyata di tengah-tengah menjadi imam. Ini boleh, ya, itu boleh. Dari makmum menjadi imam. Sebagaimana zaman Umar tadi ya, yang tadinya makmum ke depan menjadi imam. Min munfaridin ila imamin. Kemudian dari munfarid kemudian menjadi imam, boleh. Tadinya tengok, nggak ada temennya ya, mau diajak jamaah sholat sendirian, ya. Ternyata di tengah-tengah ada yang datang, kemudian jawil kita ingin menjadi makmum, maka kan terus niat menjadi imam. Maka makmum jawil itu sebetulnya sedang memberikan kode pahala ya, biar niat menjadi imam, ya, ya, niat menjadi imam itu boleh. Itu hadis Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas pernah berkata, bitu inda kholati, aku pernah nginep di rumah bibiku, kata Ibnu Abbas, yaitu istrinya Rasulullah ya. Kemudian faqama an-nabiyyu yusalli minal lail. Nabi pada saat itu bangun malam kemudian sholat lail. Faqumtu usalli ma'ahu, dan aku kemudian sholat berdiri bersama dengan Rasulullah.
Fakumtu am yasarihi, aku berdiri di sebelah kirinya. Fa akhadha bi ra'si, kemudian aku ditarik kepalaku oleh Nabi. Fa aqamani an yaminihi, aku disuruh berdiri di sebelah kanannya. Ini berarti Nabi asalnya sholat sendiri, kemudian berubah menjadi imam karena mengimami Ibnu Abbas. Min imamin ila munfaridin. Imam kemudian niat untuk sendiri, ya itu nggak boleh kalau itu. Terus gimana? Niat imam kemudian di tengah-tengah, apakah ada misalnya niat imam di tengah-tengah makmumnya bubar? Makmumnya bubar, nggak tahu misalnya. Tapi pernah terjadi, tapi nggak semua. Saya lagi-lagi ketika cerita haji itu di Musdalifah. Di Musdalifah itu kan dianjurkan kan nginep sampai pagi. Tapi banyak orang itu yang di Musdalifah itu nggak sampai pagi, disebabkan tuh supir-supir bis apa itu pada mejen-mejen itu, Pak. Yuk segera ke Mina, yuk bisnya sudah datang, nanti ketinggalan, jalan kaki, mau pada bubar semua. Lah saya sama teman itu sampai subuh dan diikuti oleh pembimbing kloter dalam hal ibadah itu satu orang yang ikut kami sampai subuh. Kami itu bertujuh kalau nggak salah itu, bertujuh kemudian berdelapan sama pembimbing itu dan saya yang jadi imam. Ketika di tengah-tengah sholat subuh itu ada speaker bunyi lagi, Semarang terakhir gitu ya. Ya Semarang terakhir. Ya kami tetap sholat, mau sholat besok terus gimana ya. Setelah salam ternyata si pembimbing saya yang satu tuh hilang. Lah kok rano? Sekarang orangnya masih hidup, tak malah kayak guyu saiki ngono. Nah, terus tak bel, Pak, lanjangan di mana? Wah, saya bimbing orang banyak Semarang terakhir sekarang sudah ada di bis. Saya tadi ikut jamaah yang satu rakaat tak teruskan di bis. Ternyata saya satu rakaat diteruskan di bis. Loh, posok sah sholat kok melaku aku. Ya. Jadi kadang terjadi yang seperti itu. Mungkin dari imam kemudian menjadi munfarid, kalau ada pengumuman kayak gitu kemudian makmumnya bubar semua mungkin itu ya, akhirnya menjadi sholat sendirian. Itu namanya uzur boleh, tapi kalau nggak ada uzur tidak diperbolehkan ya. Nah ternyata setelah kita salam itu ya ada bis lagi, bis lain memang. Semarang tadi itu terakhir, tapi bukan berarti angkutan yang menuju Mina itu terakhir. Ternyata masih ada bis lain, akhirnya kita naik bis, ternyata mengikuti di Sumatera Utara atau mana itu, saya masih ingat sekali yang di spanduk bis itu tertuliskan Rambate Raya atau apa gitu. Nah itu bahasa mana itu? Nggak tahu itu, kelihatannya Sumatera itu. Nggak tahu maknanya, tapi saya ingat tulisannya itu ada tulisan kayak begitu. Ikut. Nah, sini coba bertujuh kita naik juga diantar sampai Mina. Karena di Musdalifah itu ketika pagi ada petugas menyisiri, kalau masih ada jamaah di situ ya diambili gitu. Jadi nggak usah takut tengah-tengah sholat barang malah pergi. Nah, kadang kita itu kurang apa namanya, kurang kendel gitu ya, kurang pede gitu ya, apalagi di negara orang hilang piye kan gitu. Ya. Kemudian yang terakhir ke-12, min makmumin ila munfaridin. Ini boleh ya. Dari makmum kemudian menjadi munfarid. Ini macam-macam. Misalnya masbuk, itu kan ketika imamnya salam kan juga jadi munfarid. Apalagi masbuk di rakaat terakhir, datang imam sudah tahiyat akhir. Ini orang jamaah hanya mendapatkan pahalanya saja, tapi tidak mendapatkan apa yang dilakukan imam. Contohnya misalnya dengan datang imam sudah tahiyat akhir sholat zuhur, maka ketika imam salam dengan masih menambah 4 rakaat lagi kan itu toh, kayak nggak dapat apa-apa dari bagian sholat itu, tapi hanya mendapatkan pahalanya gitu ya. Atau mungkin sholat imamnya baca surat Baqarah sampai selesai, padahal dengan perjalanan tadi kalau lama-lama itu pesawat selak terbang atau bisnya selak pergi ya, kan menjadi munfarid. Ya, makanya ketika menjadi imam dalam mengurusi banyak orang itu jangan terlalu panjang gitu ya. Atau imamnya bacaannya nggak karu-karuan sampai merubah makna misalnya salahnya ya. Nah, itu ya kita boleh untuk munfarid. Ini diantara perubahan niat yang terjadi di tengah-tengah
sholat. Ternyata sudah dengar azan Isya. Persilahkan kalau ada pertanyaan dalam seputar masalah sholat tersebut. Iya, Kak. J, monggo. Yang pertama, niat tadi cukup diucapkan atau hanya disirkan. Sebab kalau beberapa teman yang saya pahami sekarang kan ada yang disirkan. Tapi kalau saya misalkan ke terapinya atau mungkin ke orang juga kan musoli fadul gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita niat sholat itu apa niat sunnah sholat apakah bisa dirokok, Pak? Misalnya aja sunat tahiyatul masjid, kubliyah subuh, sama syukur wudu misalnya. Terima kasih ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa wa mahalun niyah al-qalbu. Tempat niat adalah hati. Sehingga tidak boleh kemudian hanya diucapkan saja tapi artinya tidak mengikuti. Tapi ketika ucapan itu untuk menuntun hati karena belum terbiasa, mungkin agar hatinya itu nyambung misalnya, ya iya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa itu kan kayak sama saja kayak dengan naik sepeda motor misalnya. Saya kira yang sekarang itu pada bisa naik sepeda motor, dulu kan pernah tidak bisa loh. Pernah tidak bisa, ketika belajar itu kok harus sini ngegas, sini frusnelen, sini ngerem, kok mikirnya kok angelmen itu toh, ini kok piye, sehingga ketika belajar jegur kalian barang gitu ya. Tapi sekarang ternyata sudah maer itu naik sepeda motor itu sambil ngebel terus melakukan ini lancar baik kan itu toh. Nah, artinya butuh kebiasaan. Maka begitu juga mungkin ketika orang itu belajar awal kan niatnya piye toh, sehingga para ulama kayak Imam Syafi'i misalnya mencontohkan ketika diucapkan bunyinya begini, tapi bukan berarti itu cukup dalam sebuah ucapan, tapi tetap dalam hati karena tempat niat itu adalah hati. Sehingga ucapan itu hanya untuk menuntun, ketika nanti sudah terbiasa ya cukup di dalam hati. Jangan sampai kebalik, yang bagian hati diucapkan keras, nanti yang bagian lisan malah tidak dibaca. Yang kedua masalah ropel-ropelan itu kalau memang itu ada tuntunannya boleh-boleh aja. Ropel-ropelan itu yang 2 in 1, 3 in 1 misalnya itu ya. Ya misalnya kayak sholat syukrul wudhu, itu harapannya adalah orang itu habis wudhu sholat, habis wudhu sholat. Begitu juga sholat tahiyatul masjid, itu harapannya masuk masjid sholat, masuk masjid sholat. Dan jenengan sudah membiasakan habis wudhu sholat, masuk masjid sholat. Ternyata ketika masuk masjid sudah iqomat, otomatis kan langsung ikut jamaah. Maka jenengan walaupun hanya ikut jamaah sudah dapat banyak. Syukrul wudhunya dapat, kemudian tahiyatul masjidnya dapat, itu jamaahnya dapat itu. Ini dibuktikan Rasulullah itu tidak pernah mengulang sholat tahiyatul masjid dilakukan setelah sholat, atau juga melakukan sholat syukrul wudhu yang dilakukan setelah sholat. Beda dengan qobliyah subuh misalnya, sunat-sunat yang muakkad, atau qobliyah duhur, ba'diyah duhur, itu kadang Nabi mengulang ketika di waktu itu tidak sempat melaksanakan, dilakukan di waktu yang lain. Menunjukkan itu berarti tidak bisa diropel gitu. Berarti yang Nabi tidak pernah mengulang itu masuk ke dalam kategori hadis umum yang Rasulullah mengatakan orang itu ketika sakit, ketika di perjalanan, maka akan dikasih pahala apa yang ia lakukan ketika berada di rumah. Wallahu a'lam gitu. Menurut hal-hal yang diperbolehkan artinya dari makmum menjadi imam ini operasionalnya bagaimana, artinya merubah niatnya. Apakah ketika seseorang awalnya jadi makmum terus kemudian di situ jadi imam begitu, operasionalnya ketika dijawil berarti kan otomatis jadi imam tanpa otomatis ketika takbirnya dikeraskan dan seterusnya begitu atau bagaimana? Iya, jadi niat itu tidak kemudian, maka sekali lagi di awal niat itu ilmu. Maka ada orang ketika sholat itu dijawil, maka sholatnya itu dibatalkan karena dia nggak tahu sholat kok jual-jawilan gitu ya. Kan gitu ya. Jadi ada orang sholat sendiri, kita datang dijawil, malah batalkan lari, itu pernah terjadi ya. Karena nggak punya ilmu. Ketika punya ilmu ya bener, oh ini kok maghrib sholatnya, ini kok isya di rakaat pertama, ya saya keraskan takbirnya apanya agar yang di belakang mendengar saya, karena posisi saya sekarang berarti menjadi
imam. Itu artinya bahwa pindah dari makmum ke imam itu kemudian memposisikan diri seperti imam, gitu, memposisikan diri seperti imam, baik itu gerakannya, ucapannya ataupun yang lain. Yang tadi itu makmum maka menjadi imam, yang tadi itu takbirnya itu sir, ketika menjadi imam ya takbirnya menjadi keras, karena imam itu takbirnya harus menginformasikan kepada makmum kalau saya adalah telah berpindah dari rukun satu pada rukun yang lain. Begitu Pak. Setelah sholat asar ada orang berpendapat setelah sholat asar tidak ada sholat lagi. Ternyata ada orang itu sholat benar setelah sholat asar. Jadi setelah sholat asar dan setelah sholat subuh itu nggak ada sholat illa dzisababin. Illa dzisababin adalah kecuali hal-hal yang mempunyai asbab. Yang mempunyai asbab itu ya kayak sholat jenazah, itu kan sebab. Tapi ketika misalnya ya sama, jadi punya sebab gitu ya, sebab yang datang baru. Bahkan termasuk sholat tahiyatul masjid, dengan habis subuh di sini kemudian mau ikut kajian di Thayyibah, masuk sana ya sholat tahiyatul masjid boleh. Tapi ketika masih di dalam satu masjid saja kan nggak ada sebabnya apa sih gitu. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, jamaahnya di Masjid Nabawi, ini rodhoh di sini, kemudian habis salam maju, kemudian sholat lagi, maka nggak ada sebabnya apa? Sebabnya saya masuk rodhoh, nggak ada sholat disebabkan masuk rodhoh gitu. Yang ada itu disebabkan masuk masjid. Mungkin dengan keluar ke kamar mandi gitu ya, habis itu masuk lagi sholat tahiyatul masjid boleh, karena punya sebab yaitu tahiyatul masjid, atau sebab wudhu, atau sebab yang lain, atau sebab gerhana, sebab-sebab lain yang memang diperbolehkan. Begitu Pak, wallahu a'lam. Terakhir Pak Danar. Ketika sholat berjamaah imamnya batal, kemudian jamaah yang di belakang imam itu menggantikan, itu melanjutkan rakaatnya atau gimana? Termasuk bacaannya melanjutkan? Iya, melanjutkan. Ketika itu sudah di rakaat sholat maghrib atau sholat isya, sudah di rakaat ketiga, ya nggak perlu jahar lagi gitu ya, tinggal melanjutkan bacaan yang sir. Tapi ketika di rakaat kedua atau bahkan di rakaat pertama misalnya imam baru waladhdallin amin kepentut ya, nah, kita maju tinggal nambahi surat yang belum dibaca gitu. Jadi ya menyempurnakan yang belum disempurnakan, bukan memulai dari awal. Nah, mungkin dalam kasus-kasus yang belum paham, imamnya batal, bubar, dimulai lagi dari awal. Itu enggak. Kasus zaman Rasul enggak seperti itu, tapi diteruskan. Ya, bahasanya kalau transportasi itu masuk numpak bis arep ning Jakarta tekan Pekalongan, imame udur, kok yo diundurke ning Semarang kan enggak loh. Ya diteruskan, tinggal meneruskan dengan sopir yang baru. Begitu Pak, wallahu a'lam. Iya, meneruskan. Ketika misalnya Fatihah sampai Maliki Yaumiddin ngentut prot lunga itu loh, ya maju imamnya yang baru ya tinggal meneruskan. Iya karena berdua, iya karena selain. Tidak perlu mengulang dari awal gitu. Imamnya di bacaan surat yang diganti itu tidak apa gitu. Ya diganti surat yang lain. Diganti surat yang lain. Maka kenapa sebaiknya yang di belakang imam itu yang sejajar dengan imam. Tapi kalau kasusnya memang nggak ngerti dilalah ya nggak hafal, ya sudah diganti surat yang lain. Sebagaimana ketika imam baca surat lupa nggak bisa meneruskan, deliknya malah buyar, kan dia membaca surat yang lain juga boleh begitu. Gitu Pak Danar. Ya sekian, semoga bermanfaat karena sudah isya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.